Shalom, berjumpa lagi dengan saya Michelle Wonwa di dalam program Prophetic Insight Special. Dan kali ini, seperti biasa, bersama dengan saya ada Bapak Timothy Parengkuan. Shalom. Ya, kali ini kita akan membahas tentang the new normal life atau the new normal. Hari-hari ini Pak, kalau kita berbicara tentang the new normal, sebenarnya kalau dilihat dari definisinya itu lebih berkaitan dengan roda ekonomi masyarakat atau kehidupan yang harus terus berjalan di tengah pandemi COVID-19. Tetapi juga itu berkaitan juga tentang atau dengan gaya hidup kita yang disesuaikan dengan pandemi yang ada yang sampai saat ini belum diketemukan vaksinnya. Tapi sebenarnya menurut Bapak, bagaimana perspektif di dalam firman Tuhan tentang new normal ini, Pak? Kalau kita lihat di dalam Alkitab, memang ketika manusia sudah dikuasai oleh dosa, maka peradaban manusia, gaya hidup manusia itu memang dikendalikan oleh dosa. Jadi dosalah yang menciptakan sebuah gaya hidup, dosalah yang menghadirkan sebuah tren, dosalah yang menciptakan semuanya itu. Jadi kalau kita lihat dalam perspektif Alkitab, tentu saja ketika ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau nyatakan, itu betul-betul menjadi sesuatu yang tidak biasa, menjadi sesuatu yang tidak lazim. Nah, itu akhirnya kita, kalau kita melihat dengan kondisi yang ada sekarang ini, dari hal yang sudah lazim, masuklah satu pandemi yang membuat akhirnya manusia mau tidak mau harus memulai suatu cara kehidupan yang baru. Jadi kalau dilihat dari sudut Alkitab, sekali lagi saya katakan, seluruh dunia, kalau kita lihat dalam satu ayat, saya katakan bahwa di dalam satu ayat, ada satu ayat yang seringkali saya ucapkan ketika saya bagi, baik di khotbah atau di live streaming, yang terambil dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5 ya. 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan bahwa kita tahu bahwa kita berasal dari Dia, dari Tuhan, dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, ini dia ketika kuasa si jahat itu menguasai bumi. Nah, tadi saya sudah katakan, semua akhirnya gaya hidup manusia, tren itu dikendalikan oleh dosa, dan ya akhirnya kehidupan manusia memang betul-betul dikuasai di situ. Ketika Tuhan mau melakukan sesuatu yang baru, nah itu tidak lazim bagi manusia. Jadi istilah new normal itu, ya kalau kita lihat memang begitu adanya. Ya, berarti dengan kata lain, terutama di dalam konteks tentang gaya hidup gitu ya Pak ya, tentang gaya hidup. Kalau di dalam new normal yang dalam konteks dunia melihatnya bahwa itu lebih kepada kesehatan, kebersihan, tapi di dalam perspektif iman Kristen sebenarnya ada satu value yang harus kita ambil, yang kita barui lagi dari segala tabiat atau karakter dosa yang lama ya Pak ya. Betul. Jadi kalau kita lihat bahwa Tuhan pakai dengan keadaan yang sekarang ini, di mana mau tidak mau manusia itu harus membiasakan sebuah gaya hidup yang berbeda dari sebelumnya. Dan dari situ mereka yang dulunya mungkin sembarangan, berantakan, kotor dan sebagainya, mulai dibiasakan untuk hidup bersih dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat secara Alkitab, memang ya kan cuma gaya hidup yang baru yang tidak dikuasai oleh dosa hanya bisa dihadirkan lewat firman Tuhan. Nah, ini penting buat kita semua. Sekarang semua dengan keadaan pandemi ini, semua jadinya harus pakai masker, harus cuci tangan. Jadi betul-betul sebuah gaya hidup yang tidak lazim, tapi harus menjadi normal. Harus menjadi normal. Dan aplikasinya bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya? Kita harus tahu bahwa Kristus hadir, Dia menebus dosa kita, tetapi Dia juga sekaligus membuat atau menyatakan sebuah gaya hidup yang berbeda. Kehadiran Yesus selama 3,5 tahun ya, 3,5 tahun itu bukan hanya Dia datang untuk menebus manusia saja, tapi di dalam 3,5 tahun Dia memperlihatkan sebuah gaya hidup yang berbeda. Ya, Yesus memperlihatkan sebuah gaya hidup yang berbeda, dan kemudian setelah Dia naik di kayu salib, Dia mati di situ, Dia dibangkit, Dia mau supaya gaya hidup yang Dia perlihatkan, yang Dia teladani kepada murid-murid Tuhan itu menjadi gaya hidup murid-murid Tuhan. Ya, di situ gaya hidup yang berbeda, yang tidak dikuasai lagi oleh dosa, seperti tadi kita sudah lihat dalam 1 Yohanes 5:19. Ini betul-betul sebuah permulaan yang baru bagi jemaat Tuhan pada waktu itu. Saya percaya juga bahwa kita sebagai orang-orang hidup di hari-hari terakhir ini, dengan keadaan seperti ini, sebagai
kita yang melihat dari sudut pandang profetik bahwa kan Tuhan punya agenda, Tuhan punya timetable. Waktu Tuhan berjalan terus. Sebentar lagi Yesus akan datang kembali, dan ada satu masa yang saya selalu berulang-ulang kali katakan, sebelum dia datang kembali, Tuhan harus mengembalikan apa yang dulu dia pernah ajarkan kepada murid-muridnya, kemudian dipraktekkan dalam gaya kehidupan mereka yang ada pada jemaat mula-mula. Dan itu untuk di hari-hari terakhir, model gaya hidup itu harus kembali lagi ada, bahkan skalanya jauh lebih besar. Hasilnya, dampaknya akan jauh lebih dahsyat. Jemaat mula-mula itu baru sebuah permulaan, tetapi jemaat akhir yang adalah kita semua, kita harus kembali lagi menghadirkan sebuah gaya hidup yang benar-benar berbeda dengan gaya hidup yang dikuasai oleh dosa. Dan artinya apa? Dengan keadaan yang seperti ini mendorong setiap orang percaya untuk betul-betul menghidupi sebuah gaya hidup yang berbeda dari dunia ini. Nah, inilah yang Tuhan mau menjadi gaya hidup yang normal. Our normal life, gaya hidup kita yang normal adalah sebuah gaya hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan bukakan kepada mereka, kepada jemaat mula-mula. Dan kalau kita lihat di dalam kehadiran Yesus pada waktu itu, memang murid-murid Tuhan, orang-orang yang ada di situ, orang-orang Yahudi dan orang-orang yang bergaul dengan masyarakat Romawi, mereka kaget dengan kehadiran Yesus itu. Saya mau kasih lihat lagi satu ayat lagi yang terambil di dalam Markus pasal yang pertama. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-27. Ini salah satu statement dari orang-orang yang lihat kehadiran Yesus. Mereka, satu statement ini berkata begini, mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini suatu ajaran baru? Nah, sampai situ. Apa ini suatu ajaran baru? Karena bagi orang-orang Yahudi yang sudah berbaur dengan orang-orang Romawi, mereka belum pernah melihat gaya hidup seperti ini. Jadi ketika Yesus memperlihatkan sebuah gaya hidup yang berbeda dari mereka, mereka berkata, apa ini suatu ajaran baru? Nah, inilah yang sedang terjadi juga, di mana dengan keadaan seperti ini, masyarakat dibawa masuk, diminta untuk hidup dengan cara hidup yang lain, yang namanya new normal. Atau kalau saya mau katakan bahwa new normal ini adalah sebenarnya satu budaya baru yang sedang dimunculkan, yang diperkenalkan kepada masyarakat, satu budaya baru. Sebenarnya di dalam zamannya Yesus, dari kehidupan Yesus, teladan Yesus, Yesus sudah memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Pada waktu itu jauh berbeda. Mereka bilang, apakah ini suatu ajaran baru? Yes, berbeda. Nah, itu sudah terjadi pada jemaat mula-mula. Sekarang kita yang hidup di hari-hari terakhir ini, Tuhan rindu juga supaya apa yang sudah dicontohkan oleh Yesus dan dipraktekkan oleh jemaat mula-mula harus dihadirkan lagi di hari-hari ini. Karena kalau saya boleh katakan, apa yang saya amati bahwa kehidupan orang-orang percaya ini belum kelihatan perbedaannya semuanya, belum kelihatan. Masih banyak di antara orang-orang percaya atau orang-orang Kristen, hidup mereka berbaur dengan masyarakat, tapi tidak kelihatan perbedaannya. Dan kita bisa lihat dengan kejadian seperti ini, pesannya buat kita semua apa? Pesannya buat kita semua adalah bahwa Tuhan rindu di hari-hari terakhir ini kita memunculkan sebuah gaya hidup yang baru, yang Tuhan sudah contohkan, yang Yesus sudah contohkan buat kita semua. Karena belum banyak orang tahu tentang apa sih sebenarnya gaya hidup dalam Kristus. Apa sih itu namanya budaya yang Yesus perlihatkan selama 3,5 tahun? What is the tradition ya? Apa sih tradisi budaya kerajaan sorga itu seperti apa? Dan ini kejadian seperti ini, saya bersyukur bahwa Tuhan pakai kondisi seperti ini. Pertama-tama sebenarnya bagi kita orang percaya untuk menyadarkan mereka atau kita orang percaya bahwa hey, mari kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Apa sih yang firman Tuhan katakan tentang sebuah gaya hidup? Sebuah gaya hidup yang free from sin, yang bebas dari dosa, bebas dari pengaruh dosa, bebas dari ikatan dosa, yang harus mulai diperlihatkan, diperkenalkan kepada masyarakat, sebuah gaya hidup yang normal. What is our normal life in Christ? Apa sih yang namanya kehidupan normal itu di dalam Kristus yang harus kita perlihatkan gitu. Jadi ini satu kesempatan. Nah, ini menarik ya. Jadi tadi Bapak menyinggung tentang pusatnya atau standarnya sebenarnya adalah Yesus Kristus itu sendiri. Ini dalam perspektif iman kita, dan kalau dilihat dari dunia apa yang diterapkan di dunia saat ini tentang new normal itu kan sudah ada standarnya, sudah ada standar yang dibuat oleh WHO atau pemerintah gitu. Nah, sekarang tadi berbicara tentang standarnya adalah Kristus. Nah, sekarang jadi pertanyaan nih Pak. Kalau kita lihat aja di luar sana,
sampai hari ini setahu saya, tadi saya juga melihat berita, banyak ketidakdisiplinan masyarakat ketika mereka berada di tengah keramaian gitu, ataupun juga ada beberapa hal yang mereka tidak atau lupa gitu ya, tidak memperhatikan lagi tentang gaya hidup yang sesuai gitu. Nah, bagaimana dengan kita ketika kita mau tadi seperti Bapak bilang, bagaimana supaya bisa tidak sama dengan dunia ini, supaya benar-benar kelihatan jelas, clear gitu dengan situasi pandemi yang ada gitu, supaya Kristus itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Itu bagaimana? Roma 8 ayat 28 berkata begini, Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi kondisi seperti ini Tuhan izinkan supaya bagaimana kita orang-orang percaya ini, bagaimana hidup kita gimana. Karena memang kalau kita mau masuk kepada sebuah permulaan yang baru, di mana apa yang diperkenalkan oleh Yesus atau Yeshua, itu Yesus tidak hanya datang untuk menebus kita, tapi Yesus juga hadir untuk Dia hadir juga, Dia menghadirkan sebuah gaya hidup yang baru, sebuah budaya yang baru, yang Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena ada ayat lain lagi yang dikatakan begini, kita ini buatan Tuhan, tetapi diciptakan di dalam Kristus Yesus, dan Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Belum banyak orang tahu tentang ayat itu. Apa maksudnya supaya Dia mau kita hidup di dalamnya? Dan kadang seperti sekarang ini, Roma 8:28-nya bekerja, karena kita ini ada ayat itu ya. Ayat itu saya mau kita lihat. Ini dia. Karena kita ini buatan Allah atau buatan Aba, buatan Elohim, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi apa yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Tetapi bagaimana akhirnya kita bisa masuk dalam sebuah gaya hidup? Ya Tuhan izinkan kondisi seperti ini. Jadi kondisi seperti ini sebenarnya berbicara kepada kita pertama-tama sebagai orang percaya bahwa lihat, manusia itu dipaksa, didorong untuk hidup bersih, didorong hidup disiplin. Mereka disudutkan untuk hidup yang lebih baik, dikondisikan untuk hidup lebih baik. Jadi memang kalau melihat secara rohaninya, kalau misalnya orang-orang percaya ada masalah di dalam hidup mereka, maka kita juga tahu kalau misalnya terjadi masalah dalam hidup anak-anak Tuhan, bukankah itu sebagai peringatan bahwa kalau kamu mau terlepas dalam masalahmu, kamu harus atur kembali, kamu harus selaraskan kembali gaya hidupmu. Karena gaya hidup yang kamu lakukan sehingga terjadi bolong-bolong di sana sini, sehingga terjadi masalah datang. Kenapa? Karena kamu tidak hidup di dalam standar yang Alkitab ajarkan. Jadi permasalahannya adalah begini, kita ini orang Kristen, kita hadir ke gereja, tapi kita tidak menyelaraskan bagaimana standar yang Yesus contohkan. Kalau berbicara standar kehidupan, ini berbicara perubahan dari dalam. Ini berbicara perubahan karena tidak banyak orang tahu bahwa tidak banyak orang menyadari bahwa kalau kita berhadapan dengan kebenaran, kitalah yang harus menyesuaikan diri dengan kebenaran ini. Kalau kita berhadapan dengan firman, kitalah yang harus menyesuaikan diri. Tidak banyak orang punya kesadaran bahwa hidup manusia itu sudah tercemar oleh dosa. Dan kehadiran kebenaran itu ketika Roh Kudus hadir, jadi ini panjang, ini ceritanya begini. Yesus telah menebus kita dari dosa, tetapi orang banyak belum menyadari bahwa kita telah ditebus. Nah, disinilah Roh Kudus hadir. Roh Kudus akan bahasa Inggris bilang Holy Spirit will convict, atau Roh Kudus akan menyadarkan bahwa pertama kita sudah ditebus. Kemudian Roh Kudus akan memberitahu kepada kita, mari kita masuk kepada sebuah gaya hidup yang baru. Nah, kita bisa lihat di dalam dunia misalnya pemerintah memberikan satu nasihat, ayo supaya kamu tidak terjangkit, supaya kamu tidak sakit, tidak hancur. Inilah sebuah gaya hidup yang baru yang harus kamu mulai lakukan secara disiplin. Jadi peranan Roh Kudus ini berarti sangat penting untuk disambut oleh setiap orang percaya. We can never live a new normal life in spiritual. Kita tidak akan pernah bisa hidup secara normal sesuai dengan Alkitab kalau kita tidak menyambut Roh Kudus. Percuma. Kalau sekalipun kita bisa hafal ayat, kita lulusan sekolah teologi, bahkan mungkin, tapi kalau kita tidak menyambutkan di Roh Kudus, tidak mungkin kita mampu menghidupi sebuah gaya hidup sesuai dengan Alkitab. Tidak mungkin. Sebab hanya Roh Kuduslah yang bisa melihat sampai ke dalam hati manusia. Roh Kudus bisa melihat jauh sampai ke dalam hati manusia.
bagian-bagian mana yang perlu diselaraskan, yang perlu berpindah kepada satu standar yang normal yang ada dalam kehidupan Yesus, yang ada dalam kerajaannya. Jadi begini, peranan Roh Kudus di era sekarang ini sangat penting. Kamu tidak bisa menghidupi standar firman Tuhan kalau kamu tidak menyambut Roh Kudus. Nggak bisa. Gitu, nggak bisa. Peranan Roh Kudus. Jadi tandanya begini. Tandanya, kalau kita betul-betul menyambut Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita akan mengizinkan Roh Kudus berbicara kepada kita segala kekurangan kita, segala kelemahan kita, segala kegagalan kita, semua yang dosa pernah ada di dalam hidup kita, sehingga tanpa kita sadari, karena ada dosa-dosa yang kita tidak sadari. Daud pernah berbicara begitu, ada kesalahan yang Daud tidak sadari. Kalau Roh Kudus hadir, maka Roh Kudus akan mengingatkan begini, itu bagian yang kamu tidak sadari yang adalah kelemahanmu. Itu bagian yang kamu tidak sadari, itu sudah menjadi karakter dalam hidupmu. Kalau cuma yang jahat-jahat gampang dilihat, misalnya orang jatuh dalam dosa, perzinahan, itu kelihatan. Tapi ada yang sudah menjadi karakter yang manusia itu sendiri tidak bisa lihat, yang kita sendiri kita tidak bisa lihat. Kekurangan kita di mana, nggak bisa lihat. Yang hanya bisa memberitahu kekurangan kita di mana adalah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus bisa berbicara kepada kita, dan Roh Kudus bisa berkata begini, inilah bagian yang ada padamu. Nah, itu di dalam Mazmur 19 ayat 12 sudah dikatakan, siapa yang dapat mengetahui kesesatan? Nggak ada. Bebaskan aku dari apa yang tidak kusadari. Ini nggak ada orang bisa tahu. Jadi bagaimana kita mau hidup standar firman new normal? Kita nggak tahu kok new normal seperti apa yang Tuhan mau. Hanya Roh Kudus yang bisa beritahu. Alkitab itu hanya menjadi sebuah tulisan, tapi tulisan itu tidak menjadi hidup kalau kita tidak menyambut Roh Kudus. Di dalam hal kehidupan sehari-hari, kita harus turuti apa yang dikatakan oleh pemerintah. Pemerintah ini menjadi satu alat untuk memberitahukan kepada kita bahwa kamu harus berubah hidup kamu. Kalau kamu tidak disiplin, ya kamu tanggung sendiri. Sekarang kalau secara kerohanian, Roh Kudus itu hadir, dia akan memberitahukan kepada kita bagaimana gaya hidup kita yang sebenarnya, yang Tuhan mau supaya kita bebas dari semua hal itu. Dia akan menyatakan. Tapi kalau kita tidak menyambut kehadiran Roh Kudus, ya, maka kita tidak akan mampu. Saya katakan sekali lagi, tidak akan mampu menghidupi sebuah gaya hidup yang namanya new normal, yang dikatakan dalam Efesus tadi, yang sudah dipersiapkan sebelumnya, dan dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Iya. Ya, ini kita akan lebih mendalam lagi nih Pak. Jadi tadi pas Bapak ungkap yang tadi yang Efesus 2 ayat 10 ya, yang tadi dibukakan bahwa ada sesuatu yang baik, suatu rancangan Tuhan yang Tuhan sudah siapkan dari sejak sebelum dunia dijadikan, bisa dikatakan seperti itu. Tadi ketika Bapak menjelaskan semuanya ini, saya diingatkan tentang ada satu peristiwa Pak di kitab Kejadian 2, bagaimana manusia diciptakan, dibentuk, dan pada saat itu Tuhan memberikan nafasnya. Dengan kata lain, Tuhan memberikan rohnya. Jadi bisa dikatakan sebenarnya dari awal Tuhan sudah menetapkan satu standar, yaitu dirinya sendiri. Dengan dia taruh rohnya, tetapi karena dosa akhirnya itu terlepas. Segala pola yang Tuhan sudah rancangan itu tidak ada lagi, dan manusia tidak masuk ke dalam rancangan Tuhan. Dan akhirnya Bapa memberikan Yesus Kristus sebagai tadi seperti Bapak bilang bahwa sebagai penebus, tapi juga menjadi satu standar bagi kita. Dengan pertolongan Roh Kudus kembali, kita dikembalikan kepada standar itu ya Pak. Wah, kita sebenarnya luar biasa ya Pak. Manusia ini diciptakan luar biasa dengan standarnya Tuhan yang sebenarnya sangat ilahi dan tidak bisa dikatakan gitu. Standar manusia mungkin ya segitu, tapi standar Tuhan itu penuh dengan kemuliaan. Bagaimana? Ya, kalau kita lihat di sesuai dengan kalender Tuhan di akhir zaman ini, semua orang berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan ada lagi yang lebih jauh lagi, berbicara tentang antikris dan lain sebagainya, ketakutan dan sebagainya. Tapi saya mau beritahu kepada Michelle dan mungkin yang juga menyaksikan tayangan ini bahwa apa yang sudah tertulis dalam Alkitab itu pasti. Artinya begini, Yesus pasti datang kembali. Kemudian pendurhaka itu pasti ada. Tapi tidak banyak orang melihat atau menyadari apa yang harus terjadi sebelum dia datang kembali. Ini. Semua orang berbicara tentang the second coming of Jesus. Semua orang berbicara tentang si pembinasa ini. Semua orang berbicara tentang strategi si musuh, termasuk keadaan seperti ini. Ada orang berpikir ini satu
konspirasi jahat dengan adanya pandemi ini. Karena si musuh ini berusaha mengendalikan manusia dengan begitu rupa. Yes, Alkitab sudah menubuatkan bahwa si pendurhaka nanti akan menguasai manusia. Tapi kita juga harus tahu, kan itu kan perjalanan masih lama. Yesus harus datang mengangkat orang-orang percaya, baru si pendurhaka diberikan kebebasan. Sekalipun sekarang sudah ada tanda-tandanya, kita bisa lihat tanda-tanda si pendurhaka, tanda-tanda konspirasi jahat itu sedang mulai karena setan berusaha mengendalikan semua manusia. Kita sudah lihat tanda-tandanya. Menurut saya begini, kita tidak perlu takut tentang apa, tapi tentang apa yang sedang musuh sedang mulai kerjakan, konspirasi ini. Mereka sudah rancangan jauh-jauh hari. Yang harus kita lihat, sekali lagi saya katakan, yang harus kita lihat, apa yang harus terjadi sebelum dia datang kembali. Apa itu? Pemulihan segala sesuatu. Apa yang ada di dalam pemulihan segala sesuatu? Itulah sebuah gaya hidup, sebuah budaya yang harus dikembalikan lagi, yang akan menjadi kesaksian. Yang menjadi kesaksian setelah orang-orang percaya itu betul-betul kembali kepada gaya hidup yang benar. Mereka mempraktekkan sebuah hidup dalam satu masa yang Tuhan sudah tetapkan. Habis itu orang-orang ini akan dibawa Tuhan. Kenapa? Mereka tidak boleh ada di dalam kuasa kendali si pendurhaka, itu nggak boleh. Jadi saya punya kerinduan untuk menyampaikan pesan ini kepada kita semua dengan keadaan sekarang ini, ya pandemik sekarang ini, di mana orang-orang diminta untuk menghidupi sebuah gaya hidup yang baru, new normal dan lain sebagainya. Tapi secara rohani, saya rindu supaya para pembicara, para pemimpin mulai membicarakan bahwa jemaat mula-mula itu sudah dimulai sebuah gaya hidup yang berbeda. Lalu kalau kita lihat dalam sejarah orang-orang percaya, terjadi cut pada waktu itu. Kembali lagi masuk kegelapan selama kurang lama juga pada waktu itu. Sehingga pada waktu mau dikembalikan lagi, itu agak pelan. Tapi saya mau katakan di hari-hari terakhir ini, tidak punya pilihan, kita harus kembali lihat kepada gaya hidup jemaat mula-mula. Karena itulah sebenarnya pattern yang Yesus sudah contohkan kepada murid-murid. Kemudian murid-murid para rasul itu mulai mempraktekkan, sehingga Injil, nama Tuhan betul-betul menjadi nama yang masyhur. Tanda-tanda ajaib selalu ada di situ, tidak pernah kekurangan. Kalau kita lihat dalam kehidupan jemaat mula-mula, mujizat ada di situ. Terus apa? Tidak ada di antara mereka yang berkekurangan. Karena Tuhan mewujudkan apa yang Yesus sudah perlihatkan pada murid-murid Tuhan yang adalah para rasul, sebuah gaya hidup yang benar. Maka ditulislah oleh Rasul Paulus dalam Efesus tadi bahwa kita ini buatan Tuhan itu, tapi lewat Yesus kita diciptakan kembali. Lewat Yesus Tuhan mau supaya kita memasuki sebuah gaya hidup yang baru, di mana Dia mau supaya itu terjadi lagi. Jadi saya harus sampaikan bahwa justru ini menjadi sebuah pesan yang kuat bahwa ayo mari anak-anak Tuhan. Selama ini belum kelihatan, belum lihat, kita masih membaur di dalam masyarakat, kita masih ikutin tren masyarakat, kita masih ikut-ikutan dengan dunia, kita masih ikut-ikutan. Gimana ini? Waktu saya melihat apa yang orang mencari keadilan di mana-mana, orang demo, orang riot, di dalamnya ternyata juga ada orang percaya. What is this? Apa ini? Seharusnya kehidupan yang namanya orang-orang percaya yang benar-benar menghidupi kebenaran firman Tuhan, kalau mereka betul-betul menghidupinya, mereka akan menjadi saksi bagaimana hidup benar itu, bagaimana hidup di dalam satu kesehatian yang luar biasa. Karena begini, kita tidak bisa menuntut siapa-siapa untuk keadilan, tetapi kalau betul-betul kita mempraktikkan firman, maka kita akan lihat lagi. Kalau saya mau katakan bahwa orang-orang percaya, atau kalau saya pakai istilah gereja sudah kekurangan pengalaman mujizat. Kenapa gereja kekurangan pengalaman mujizat? Where is the miracles in the church, my friend? Di manakah mujizat-mujizat yang ada di gereja? Mana? Kenapa? It's not normal. Kalau jemaat Tuhan di jemaat mula-mula, mujizat it's normal, supernatural life it's normal. Tetapi kita lihat kehidupan orang percaya, mujizatnya kurang, pengalaman supernaturalnya kurang, itu tidak normal. Jadi sebenarnya dengan pesan new normal itu, yang Tuhan sampaikan kepada saya adalah return to the normal life, kembali kepada gaya hidup yang sebenarnya, yang Tuhan sudah contohkan, kemudian Tuhan impartasikan kepada jemaat mula-mula. Karena kita lihat sekarang, mujizat itu kurang. Dan saya yakin bahwa ketika kita kembali kepada firman, kita mulai berkata, aku mau menghidupi gaya hidup yang benar, yang normal, seperti yang Yesus praktekkan, yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Bagaimana? Lewat kehadiran Roh Kudus. Ketika Roh Kudus hadir, barulah terjadi sebuah gaya hidup yang berbeda mereka.
Mujizat setiap hari ada, supernatural itu selalu ada, dan kita lihat jemaat mula-mula tidak ada kekurangan di antara mereka, sebab penyediaan yang ada di situ adalah betul-betul bukti dari kehadiran satu budaya yang ada di dalam Kristus, yang adalah budaya yang berasal dari sorga. Itu yang harus dihadirkan. Kita perlu sadari, kita perlu lihat bahwa kenapa? Why the church lack of miracles? Kenapa gereja kekurangan mujizat? Kenapa gereja berantem satu dengan yang lain? Kenapa terjadi perdebatan doktrin? Kenapa? Karena saya harus ngomong, kita sudah keluar dari fondasi yang sebenarnya. Kita sudah keluar dari apa yang Tuhan perkenalkan kepada jemaat mula-mula. Sekarang kondisi seperti ini berbicara keras sebenarnya. Keras sebenarnya kepada orang percaya. Keras sebenarnya kepada kita semua bahwa gini, kamu yang sudah ada, yang seharusnya mendapatkan kebenaran, kamu seharusnya menghidupi, tetapi sekarang yang Tuhan izinkan seperti ini, supaya kita pada bangun, kita pada sadar bahwa ini bukan gaya hidup kita. Kita dikuasai oleh sakit penyakit. Nasihat dari pemerintah hanya cuma cuci tangan, pakai masker, itu cuma sekedar nasihat untuk sebuah gaya hidup yang baru. Tapi kita pun melihat orang udah pakai cuci tangan, orang udah pakai masker, orang udah pakai baju APD juga, tetap ada bisa tertular. Jadi sebenarnya ini sebuah saran, sebuah nasihat, sebuah peringatan kepada kita orang-orang percaya. Come on, return to our normal life in Christ. Kembali kepada gaya hidup kita yang sebenarnya dalam Kristus. Waktu berjalan terus, timetable berjalan terus, dan saya percaya. Makanya ketika saya sampaikan setiap pagi live streaming, saya ingatkan sehingga ya harapan saya bahwa nanti ada kumpulan orang-orang yang disebut remnant. Saya pernah bagi, akan ada yang namanya remnant. This remnant generation, ini generasi sisa dari begitu banyak generasi. Ada yang namanya the remnants. Now, who are these the remnants? Remnants adalah orang-orang yang masih ada, tetapi yang betul-betul mau mempraktekkan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada mereka. Remnant, saya terus berdoa. Roh Kudus sudah kasih tahu saya beberapa tahun lalu, sudah lama, sudah puluhan tahun yang lalu, bahwa aku rindu supaya kebenaran dinyatakan, tetapi pilihan tetap ada pada mereka. Dan akan ada generasi yang muncul sebagai remnants, sisa-sisa yang mau bertahan. Nah, inilah orang-orang yang akan menghidupi sebuah gaya hidup yang benar-benar baru. Dan orang-orang ini akan dipelihara sampai sempurna. Ketika Tuhan tahu waktunya, dia akan datang. Orang-orang inilah yang akan dibawa bersama-sama di dalam kemuliaan. Wow, iya. Yes. Panjang lebar tadi, tapi cukup menjelaskan gitu ya. Jadi bisa disimpulkan dalam kata-kata yang sederhana nggak Pak? Pesan Tuhan tentang new normal ini kira-kira apa Pak? Pesannya buat kita orang percaya adalah begini. Mari kita kembali menghidupi gaya hidup firman Tuhan yang sudah Yesus perlihatkan, yang sudah dipraktekkan pada jemaat mula-mula. Kita sebenarnya tidak punya opsi lagi. Mari, ini sederhana. Mari kita hidup benar. Hidup benar tuh jangan kita berpura-pura. Mari kita lihat di dalam diri kita. Mari kita praktekkan sebuah gaya hidup yang Yesus sudah praktekkan, ya, tidak ada dosa, tidak ada pencemaran, tidak ada dusta, tidak ada, dengan kita menghadirkan Roh Kudus. Kalau kita mengundang Roh Kudus dengan betul-betul sungguh-sungguh, Roh Kudus akan berbicara kepada Anda, kepada saya, kepada kita semua bahwa bagian-bagian mana dalam hidupku yang pernah dikuasai oleh dosa yang harus dibereskan. Jadi buka hati saja. Sambut Roh Kudus, buka hati dan izinkan Roh Kudus menerangi seluruh hidup kita. Lalu izinkan Roh Kudus untuk berbicara begini. Ini bagian yang harus kamu tanggalkan supaya kamu dapat mempraktekkan atau kamu hidup di dalam gaya hidup yang Tuhan sudah sediakan. Tadi barusan sebelum acara ini dimulai, saya sedang berdoa, lalu Roh Kudus bilang begini. There is a new standard for the remnant. There is a new standard for the end time generations. Ada standar yang Tuhan mau supaya kita ketahui, dan kalau kita mau tahu standar itu supaya dimanifestasikan, cuma Roh Kudus yang dapat menyingkapkannya. Jadi masih ada waktu. Dan saya percaya bahwa di dalam keadaan seperti ini, di tengah-tengah keadaan seperti ini, ada kok orang-orang yang Tuhan lihat. Ada orang-orang yang Tuhan bilang begini, yes kamu, yes you, ya kamu adalah orang-orang yang aku pilih. Lewat kesempatan saya juga mau berbicara lewat screen. Ada di antara Anda yang mungkin hidup dalam tekanan, apapun tekanannya, mungkin tekanan ekonomi, tekanan apapun, but you are chosen. Anda dipilih, Anda sudah disiapkan, dan Tuhan mau Anda masuk dalam golongan yang disebut remnants. Apa itu remnants? Sisa-sisa orang yang bisa bertahan. Dan Tuhan memanggil Anda, Tuhan memanggil kita untuk menghidupi gaya hidup ini. Dan lihatlah penyertaan Tuhan akan terjadi seperti pada jemaat mula-mula. Lihatlah, maka itu kita harus fokus. Anda harus fokus kepada panggilan ini. Ada satu ayat lagi saya mau bagi buat Anda yang terambil dari 2 Petrus 1 ayat 10 yang saya selalu bagi di live streaming. Dikatakan begini, supaya kamu tidak tersandung. Kamu harus tahu panggilan yang Tuhan ada padamu, dan kamu harus tahu pilihanmu. Mari kita terus
Serius, tangkap panggilan Tuhan itu. Dan kita fokus, sebab waktu kita mengerti panggilan Tuhan, lalu kita tahu bahwa pilihan kita untuk menghidupi firman, kita tidak akan pernah tersandung. Berarti apa? Kita mempraktekkan sebuah new normal, atau kita kembali. Ya, saya lebih suka pakai kata kembali. Kalau dunia pakai kata new normal, sebenarnya kita bukan pakai kata new normal. Kita kembali kepada gaya hidup yang sebenarnya, yang sudah dicontohkan oleh Yesus dan dipraktekkan oleh jemaat mula-mula. Saya berdoa supaya Anda dan saya, kita semua adalah orang-orang yang akan memanifestasikan kembali sebuah gaya hidup yang luar biasa. Nggak susah, hanya kita mengundang Roh Kudus, izinkan Roh Kudus mengoreksi kita, lalu kita sepakat dengan Dia, berjalan bersama Dia. Masih ada kesempatan. Nama Tuhan dipermuliakan dan pemulihan akan terjadi dalam hidup kita semua, dan kita akan menjadi contoh, menjadi terang bagi banyak orang di sekeliling kita. Haleluya, itu kesimpulan yang saya bisa bagi. Wow. Ya, terakhir Pak, tadi Bapak sudah menyimpulkan, tapi terakhir yang mungkin bisa saya simpulkan sedikit gitu ya, untuk bagiannya kita adalah, tadi Bapak sudah jelaskan bagaimana kita terbuka dengan Roh Kudus, bagaimana kita terbuka untuk mau dibentuk kembali dalam Kristus, supaya pemulihan yang tadi Pak Timotius sudah sampaikan, pemulihan segala sesuatu dimulai dari pemulihan kita dulu ya Pak ya, pemulihan dari diri kita dulu, karena kita ini adalah ciptaan yang luar biasa di hadapan Tuhan gitu, dan dunia, alam semesta maksud saya, itu sedang menantikan kita, dan ini adalah hari-harinya kita. Haleluya. Ya, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Haleluya. Demikianlah program Prophetic Eyesight spesial kami. Dan jangan lupa, kami tetap mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara untuk subscribe YouTube Timothy Parengkuan Official, dan juga untuk mengunjungi website kami restoration.org.id, www.restoration.org.id, karena di sana ada banyak hal yang Bapak Ibu bisa temukan. Kalau dari YouTube gitu banyak pengajaran, gitu banyak hal yang disingkapkan gitu, termasuk di dalamnya juga program ini, dan di dalam website juga ada banyak postingan artikel-artikel yang pasti sangat memberkati Bapak Ibu. Apalagi dalam kondisi seperti ini ya Pak ya, kita perlu semakin mengenal Tuhan, kita perlu semakin mendekat lagi pada Tuhan, terus cari sumber-sumber yang bisa membangkitkan iman kita, karena ke depan ini adalah hal-hal yang dahsyat, yang luar biasa, itu pemulihan tadi seperti yang sudah disampaikan. Demikianlah program kami, sampai jumpa dalam episode Prophetic Eyesight spesial berikutnya.